tahun sebelumnya, banyak tokoh-tokoh agama, tokoh politik, bahkan tokoh pemerintah daerah DKI Jakarta hadir bersama Habib Rizik dan PA 212 dalam acara reuni 212. Tahun ini, mantan Gubernur Seiman yang dulu menang karena dukungan PA 212 ini akan datang nggak ya? Setiap awal Desember, pastilah kita selalu ingat dengan angka 212. Bukan Wiro Sableng loh ya. Tapi demo yang waktu tahun 2016 lalu sangat masif dan diklaim 7 juta orang datang membanjiri Monas. Karena Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, waktu itu sedikit terpleset kata yang akhirnya berujung pada pidana penistaan agama. Walau Ahok sudah menjalani hukuman yang serba menuai pro dan kontra itu, dan sekarang sudah bebas, namun aksi 212 alias tanggal 2 Desember ini selalu digelar atas nama reuni PA 212. Di tahun ini pun, rencana reuni 212 itu bakal digelar lagi. Rencananya pada Jumat 2 Desember 2022 nanti. Dan pada tahun ini, tajuk acaranya adalah Munajat Akbar dan Sholawat untuk Keselamatan NKRI. Bagus sih kalau memang benar itu yang akan dilakukan. Walau nantinya pasti akan ada selalu kata turunkan Jokowi. Ini bener reuni atau demo? Reuni itu kan ketemu kangen dengan teman, sahabat setelah bertahun-tahun tidak berjumpa. Bahkan berpuluh-puluh tahun mereka menggelar pertemuan lagi di suatu tempat. Saling berbagi pengalaman, saling bertanya seputar pekerjaan, berapa jumlah anak, saling berbagi nomor HP dan foto-foto bersama. Sedangkan PA 212 nyaris setiap hari bertemu di Petamburan dan sering demo bareng, tapi setiap tahun masih menggelar reuni. Habib Hussein menjelaskan latar belakang unjuk rasa 411 yang dilakukan karena pihaknya menganggap Presiden Jokowi telah gagal menjalankan pemerintahan. Kabar adanya aksi demonstrasi ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Dulu, di tahun 2016, memang jumlah yang datang ke demo 212 itu sangat banyak, bahkan dari luar daerah. Tapi setelah itu, setiap tahunnya semakin sedikit yang mau ikut. Mungkin sudah banyak yang sadar kalau mereka hanya dimanfaatkan sekelompok oknum yang mengatasnamakan agama sebagai dukungan politik seseorang. Mungkin juga para bohir yang menjadi pendana makin lama makin bosan dan makin sedikit. Karena merasa aksi itu nggak berbuah apa-apa. Dikutip dari wartakotalive.com pada Kamis 2 Desember 2021, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Agung Pitoyo memberikan penjelasan. Satu bus yang memuat rombongan reuni 212 itu akan melakukan aksi di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Bus tersebut diberhentikan petugas yang tengah melakukan penjagaan di pos penyekatan. Penjagaan ini dilakukan untuk mengantisipasi gelombang massa yang akan melakukan reuni 212 ke Jakarta. Saat bus itu diberhentikan, petugas kepolisian memberikan himbauan kepada peserta aksi. Mungkin karena sudah diprediksi para peserta nanti di tanggal 2 Desember 2022 ini bakal sedikit, panitia memutuskan untuk tidak menggelar acara itu di Monas, yang tahun-tahun sebelumnya selalu diadakan di Monas. Bahkan sampai ada yang menjuluki mereka kaum Monaslimin. Dan mungkin jika akan diadakan di Monas, bakal susah dapat izin. Karena saat ini gubernurnya bukan Anies, tapi Heru Budi Hartono. Dan pasti panitia 212 sudah memperhitungkan hal ini.
tidak mungkin dapat izin di Monas. Dan maka tahun ini akan diadakan di Masjid Agung Atin di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Semoga dengan diadakan di masjid, kita lebih khusyuk dalam mengetuk langit untuk keselamatan NKRI. Begitu kata Slamet Ma'arif, Sekretaris Majelis Syuro PA 212. Alasan lain diadakan di masjid juga karena situasi pandemi virus corona saat ini. Hello, percaya nggak sih dengan alasan ini? Tahun-tahun kemarin, saat pandemi COVID ini lebih parah, mereka seakan nggak peduli dan tetap aja gelar demo-demo berkerumun. Sekarang, tiba-tiba bijak menyikapi COVID-19 yang sebenarnya sudah tidak terlalu mencekam dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi, ya sudahlah. Sebetulnya kalau isi acara sama. Setiap reuni diisi dengan tahajud, subuh berjamaah, zikir, munajat, salawat, serta tausiah. Hanya berbeda tempat tahun ini. Awalnya kita berharap di Masjid Istiqlal, tapi pihak Istiqlal tidak berkenan. Sehingga kita pilih alternatif lain, yaitu Masjid Atin. Begitu kata Slamet Ma'arif, Selasa 29 November. Jelas saja, pihak Masjid Istiqlal tidak akan mengizinkan karena sudah tahu acara itu tidak lebih adalah kumpul-kumpul sekelompok orang yang anti pemerintahan Jokowi. Dan pastinya akan ada seruan-seruan, bahkan umpatan-umpatan yang tidak pantas untuk keluar, seperti yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Reuni 212 yang akan digelar di Masjid Atin ini akan dimulai sejak jam 3 dini hari sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat, dengan diawali salat tahajud berjamaah dan muhasabah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan munajat akbar, serta diisi juga dengan tausiah agama. Slamet Ma'arif juga menegaskan, acara Reuni 212 tahun ini tidak ada orasi politik. Reuni 212 tahun ini murni acara keagamaan, yakni salat tahajud berjamaah, sholat subuh, munajat, zikir, dan tausiah agama. Sehingga dalam acara Reuni 212 nanti tidak akan membicarakan suhu politik menjelang pemilu 2024. Tidak ada orasi politik. Ini murni acara keagamaan. Begitu kata Slamet. Sebenarnya, reuni kumpul-kumpul mengemukakan pendapat ini boleh-boleh saja dan dijamin oleh undang-undang. Tapi juga harus dilakukan dengan tertib, mengikuti aturan, tunduk pada undang-undang yang berlaku, dan tidak merusak. Tahun-tahun sebelumnya, banyak tokoh-tokoh agama, tokoh politik, bahkan tokoh pemerintah daerah DKI Jakarta hadir bersama Habib Rizik dan PA 212 dalam acara Reuni 212. Tahun ini, mantan Gubernur Seiman yang dulu menang karena dukungan PA 212 ini akan datang nggak ya? Undang dalam Reuni 212 adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sebagai tuan rumah, Anies mengatakan Jakarta menyambut dan mengapresiasi kehadiran peserta Reuni 212. Dalam benak Anies Baswedan, mungkin ada dua pemikiran yang saling beradu. Kalau tidak datang, artinya harapan dukungan kelompok 212 untuk Pilpres 2024 nanti bakal hilang. Tapi kalau datang, artinya sia-sia dong. Selama beberapa waktu ini, dia mencoba membersihkan diri dari label bapak politik identitas yang tersemat padanya.